Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Abdillah Arya Putra Pradana, kemudian Ahmad Ferdinand Saputra, dan yang terakhir adalah Afwan Ghaffar Firijatullah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai film pilihan, yaitu film Bosque. Berikut adalah cuplikan dan analisis dari kami. Kamu tuh ya, waktu saya tuh nggak ngurusin kamu aja. Masih banyak kerjaan saya yang numpuk gara-gara kamu. Nggak dengerin lagi waktu dibilangin. Kamu tuh istirahat balik jam berapa? Kebiasaan kamu nih ya, pegawai macam apa kamu? Balik sesuka hati. Heran saya, kamu tuh udah jadi pegawai di sini berapa lama sih? Masa nulis nama saya aja salah? Anak saya umur 2 tahun udah bisa loh nulis nama saya dengan benar. Kamu nulis nama saya. Dasar emang. Aduh. Tapi menurutku ibunya ada benernya loh. Temen-temen. Esi, kamu terlambat 2 menit ya? Esi, lipstick kamu kok nggak matching? Pusing aku tuh. Ibunya perfeksionis banget. Tapi waktu itu... Esi, besok kamu datang 6:30 pagi ya? Esi, itu siapa tuh? Pagi banget datangnya tapi nggak pakai seragam. Itu Dodi, Bu. Itu siapa tuh? Bagus tuh. Oh, kalau itu Fortina, Bu. Oh, bagus juga udah pakai seragam. Kok balik lagi? Tapi kamu catat ya. Baik, Bu. Aduh, pusing saya tuh. Asal kamu tahu ya sih, semua itu tergantung permulaannya. Kalau niatnya aja udah nggak benar, pasti kinerjanya nggak benar. Coba kamu cek deh, pasti ada aja. Nah, kata Ibu, untuk sampai di level pengabdian, kita tuh harus benar-benar nerapin kode etik pegawai DJP. Itu cara saya buat kalian jadi tim yang solid. Yang penting, nggak ada tuh perbedaan atasan dan bawahan. Baik, di sini kami akan menjelaskan poin-poin hasil analisis dari film Bosque, film pendek anti korupsi dari Kanwil DJP Aceh. Nah, jadi sebelumnya saya ingin bercerita tentang film ini. Nah, film ini menceritakan tentang pengalaman menarik para pegawai di suatu instansi dengan kepala kantor mereka yang terlihat galak dan judes. Namun sebenarnya niat dari kepala kantornya baik. Beliau tegas dan taat aturan demi memajukan instansi mereka. Nah, di sini kami juga mendapati ada beberapa hal yang termasuk dalam poin berakhlak tersebut. Nah, yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi, Bu Puan sebagai kepala kantor mengharapkan pekerjaan yang sempurna dari pegawai-pegawainya. Bahkan Bu Puan sempat menasihati pegawainya yang melakukan kesalahan. Hal itu Bu Puan lakukan agar kita dapat bekerja dengan baik, yang akhirnya akan berimbas pada kepuasan masyarakat dalam pelayanan kantornya. Kemudian yang kedua adalah akuntabel. Ibu Puan sebagai kepala kantor bertanggung jawab, makanya ia sangat tegas ketika ada pegawainya yang melakukan kesalahan. Kemudian poin yang ketiga, kompeten. Ibu Puan sangat tegas. Ibu Puan dengan ketegasannya tersebut memiliki tujuan agar pegawainya lebih berhati-hati. Jadi Ibu Puan ingin semua pegawainya berkompetensi. Kemudian yang keempat adalah harmonis. Di akhir video, Bu Puan memiliki kesempatan untuk berbincang dengan pegawainya di sebuah kafe. Dan di situ Bu Puan mengingatkan bahwa tidak ada perbedaan antara atasan dan juga bawahan. Yang penting kita dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang kelima adalah loyal. Dalam video tersebut mengandung pesan bahwa kita sebagai pegawai harus dapat bekerja maksimal dan sesuai dengan kode etik karena kita harus memberikan hasil kerja yang terbaik untuk bangsa dan juga negara dan untuk menjadi panutan masyarakat. Kemudian yang keenam adalah adaptif. Dalam video tersebut terdapat cuplikan Bu Puan sebagai kepala kantor yang sedang mengecek CCTV pada jam pagi sebelum masuk kantor. Dan Bu Puan mendapati ada pegawai yang disiplin dan juga ada yang tidak. Nah, itu membuktikan bahwa Bu Puan sangat peka dan adaptif dalam menangani persoalan disiplin pegawai. Yang ketujuh, kolaboratif. Bu Puan sebagai kepala kantor mengajak pegawainya untuk dapat saling membantu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, kita sebagai ASN harus memperhatikan poin berakhlak ya, seperti halnya yang dilakukan aktor pada film Bosque sesuai dengan apa yang sudah kami paparkan di atas. Nah, kemudian ada juga nih poin dari karakter pada pemain film yang sebaiknya dapat diperbaiki dan sesuai dengan nilai berakhlak. Yang pertama terkait dengan orientasi pelayanan.
Dalam poin ini dapat disinggung bahwa memberi pelayanan kita dapat melakukan dengan baik dan sopan dan halus supaya masyarakat merasa dihormati dengan pelayanan kita. Nah, hal ini tuh masih sinkron dengan adegan Bu Puan menasihati pegawai dengan cara yang cukup keras. Mungkin memang karakter Bu Puan ini seperti itu ya, tapi alangkah baiknya ketika Bu Puan dapat menasihati pegawainya dengan halus supaya pegawainya dapat menerima nasihat dengan baik. 2. Akuntabel, by Haki. Pegawai yang menghadap Bu Puan melakukan kesalahan yang sangat sederhana, tapi fatal, yaitu salah menulis ejaan nama kepala kantor. Nah, seharusnya kita bisa lebih berhati-hati ya dalam bekerja, karena itu salah satu bentuk tanggung jawab kita. Karena itu adalah kesalahan yang sederhana tapi fatal. Kemudian yang ketiga, harmonis. Dalam film tersebut, pegawai terlihat membicarakan Bu Puan di suatu forum di luar kantor. Nah, sebaiknya kita menghindari hal seperti itu ya, takutnya malah merembet ke gibah. Maka lebih baik langsung dibicarakan dengan baik bersama yang bersangkutan supaya suasana antar pegawai bisa tetap harmonis. Kemudian yang keempat, loyal. Dalam bekerja, kita harus menjaga nama baik pimpinan kan, termasuk menghormati mereka. Dalam film tadi, Dodi sebagai pegawai justru menganggap remeh nasihat kepala kantor sehingga malah menjawab dengan candaan. Nah, sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan ya untuk menghargai kepala kantor atau atasan yang memberi kita nasihat. Yang kelima, adaptif. Dalam film tadi, Fortina disebutkan oleh Bu Puan tidak pernah mendengarkan ketika dinasehati, sehingga berulang kali melakukan kesalahan. Nah, sebaiknya kita harus adaptif, belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi itulah beberapa poin yang harus diperbaiki dari aktor sesuai dengan adegan film yang juga dapat kita perhatikan juga untuk kedepannya. Baik, itu tadi analisis yang dapat kami sampaikan terkait film Bosku dari Kanwil DJP Aceh. Terima kasih dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Berikut itu adalah cuplikan dan analisis dari kami. Semoga kita selalu menjadi ASN yang dapat menerapkan nilai-nilai dari berakhlak itu sendiri dalam kehidupan kerja dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.